Hey WhatsApp internet, kenalin gue Adam. Dan juga kali ini channel Markodam 77 kedatangan salah satu temanku, yaitu ayo Bian. Bro, kenalin, nama gue Beno Gadun Nugraha. Gue temennya Adam, gue diajak buat collabs bro. Oh iya, jadi guys, kali ini kita akan masuk ke sesi diskusi santuy. Ya lanjut Bang Brian. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai dampak negatif apa yang timbul akibat via daring di masa pandemi ini. Nah tentu kali ini banyak sekali dampak-dampak yang berpengaruh kepada kita para mahasiswa Indonesia mengenai adanya sistem pembelajaran online yang diadakan di masa pandemi ini. Mungkin kita bisa mulai dari hal yang sangat kritis, Bung Brian. Apa nih? Apa? UKT. Bahaya nih bro, bahas UKT. Mantap nih. Jadi gimana pandangan dari Bung Brian sendiri mengenai UKT yang kita harus bayarkan di masa pandemi ini, yang mana kita harus mengadakan pembelajaran via daring. Nah, menarik sekali. UKT. Kalau kita bahas UKT di masa pandemik, sebenarnya kita berkaca dari semester lalu ya. Soalnya kalau kita berkaca buat semester depan yang akan pelaksanaan kuliah daring, itu kan baru ada seperti himbauan dari menteri ya, panduan dari menteri, belum ada surat resmi dari rektor, dari pihak kampus manapun setahu gua selama kita record ini. Jadi kita berkacanya dari semester lalu kalau kita bahas UKT di masa pandemik. Jadi kalau bahas UKT sebenarnya gini teman-teman, UKT, kita bayar UKT itu adalah sebuah kewajiban ya, dan dari kewajiban itu kita akan mendapatkan suatu hak, dan hak dari kita bayar UKT itu akan ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsungnya itu sendiri itu biasanya gedung, terus bangku, terus AC, terus wifi, benar sekali. Sementara yang tidak langsungnya itu adalah transfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa. Nah, kalau kita berpikir secara logika, secara kasar-kasaran, yang kita dapat selama kita kuliah daring online ini itu hanya sekedar transfer ilmu saja. Itu pun kalau mahasiswanya mau mendengarkan atau memperhatikan selama pembelajaran. Kalau mahasiswanya tidur ya mereka tidak dapat apa-apa ya. Aja yang kemudian ya. Jadi kalau berpikir secara kasar-kasaran ya harusnya UKT itu bisa diturunin lah. Bisa diturunin di masa pandemi ini. Soalnya yang kita dapat tuh hanya separuhnya kalau kita bicara soal logika tadi. Kurang ya. Mungkin juga bisa kurang. Dan di sini gua mengeluarkan statement, gua mengeluarkan pendapat gua, sekaligus gua ingin istilahnya apa ya, memberikan challenge dengan challenge pada pihak rektorat kalau mereka dengarkan, tapi mungkin nggak mungkin kalau mereka dengerin. Ya siapa tahu ya kan. Sulit bro, sulit. Teman kita bisa berhubungan gitu. Silahkan kalau memang kalian bisa menghubungi rektorat, share video ini bro. Aduh. Jadi gue ingin mengasihkan bahwasanya pihak rektorat itu harus berani lah untuk mengurangi biaya UKT. Ya kalau maksimal ya 50% lah kalau mereka memberani, kalau enggak ya paling minimal ya dikurangi lah. Karena apa yang kita dapat selama masa pandemi dan apa yang kita bayarkan itu tidak sesuai ya bro. Mungkin seperti itu dari gua. Setuju sih dari statement yang dikatakan dari Bung Brian tersebut. Bahasanya mungkin benar ya. Kalau saya sendiri mungkin dari Bung Brian tadi setengah ya. Mungkin saya lebih sedikit ya. 20 hingga 30% Bung Brian. Lu pasti tidur. Waduh. Lu pasti tidur. Jadi gini Bung Brian. Gua kan rajin bro. Waduh. Dari fasilitas yang disediakan oleh universitas, bayangkan seperti perpustakaan contohnya, seperti wifi, itu terbuang sia-sia Bung Brian. Kita tidak merasakan untuk semester yang kita hadapi kemarin gitu. Menurut saya sebagai salah satu mahasiswa Indonesia, sebenarnya pemotongan UKT ini lebih baik
memang dipotong berdasarkan apa yang kita dapatkan saja. Jadi seperti yang Bung Brian jelaskan, kita hanya mendapatkan secara tidak langsung ya Bung Brian. Tapi itu menurut gua objektif sih bro, objektif dari personel masing-masing. Jadi kalau kita bicara soal apa yang kita dapat, yang dari yang kita bayarkan UKT itu kan dari objektif kita sendiri. Apalagi kalau masalah ilmu ya, kalau masalah ilmu itu kan tergantung kita sendiri. Kalau kita memang niat ya kita pasti akan dapat. Jadi nggak bisa bro kalau kita berhitung secara kasar-kasaran pihak rektorat harus memotong UKT sesuai apa yang kita terima, itu menurut gua juga nggak masuk akal juga. Jadi paling tidak ngurangin sesuai kalau hitungan kasar-kasaran tadi apa yang tidak kita rasakan, maksudnya yang secara umum mahasiswa tidak rasakan itu bisa dikurangin seperti itu. Oke. Jadi maksud yang aku jelasin di sini Bung Brian itu lebih ke seperti misalnya via daring ini tentu diadakan bagi kita para mahasiswa Indonesia melalui online. Dari online tersebut kita mungkin hanya mendapatkan sistem pembelajarannya saja, fasilitas-fasilitas yang di luar itu kita tidak dapatkan. Bener. Nah, maksud saya di sini dengan adanya pengurangan seperti yang Bung Brian katakan tadi, pengurangan tersebut sekurang-kurangnya mungkin seperti yang Bung Brian sampaikan 50%. Oke, mungkin dari saya pribadi karena ini diskusi bebas ya Bung Brian, sangat-sangat disayangkan. Tapi jika bisa turun 50%, wah sangat-sangat bagus sekali Bung Brian. Itu maksimal bro, maksimal. Oh seperti itu ya Bung Brian. Nah mungkin untuk pembahasan UKT, mengenai UKT sendiri ini juga berdampak karena apa? Kita tahu bahwasannya di masa pandemi sekarang COVID-19 yang merajalela ini juga menghabisi nasib para orang tua dari teman-teman kita Bung Brian. Yang paling terdampak kalau UKT itu bukan kita mahasiswa tapi orang tua kan. Benar sekali. Itu orang tua. Jadi kita hanya sebagai pihak pelaksana, pihak pendukung yang sebenarnya merasa tersakiti seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya pengurangan UKT ini sangat-sangat membantu ya Bung Brian. Sangat membantu sekali. Mungkin tidak sedikit dari salah satu teman kita, mungkin bukan salah satu, banyak dari teman-teman kita. Orang tua terkena PHK Bung Brian karena pengurangan secara massal di masa pandemi COVID-19 kali ini. Ini tentu mengancam perekonomian Indonesia. Soalnya pandemi ini kan menyebabkan krisis multidimensi ya. Jadi nggak cuma dimensi ekonomi di pendidikan, tapi semua sektor berdampak di masa pandemi ini. Jadi setuju Bung Brian. Salah satu kecacatan di satu sektor pasti akan berdampak ke sektor lain karena yang kita alami ini krisis multidimensi, semuanya saling berhubungan apalagi berkorelasi begitu Bung Brian. Sekali. Jadi mungkin berbicara mengenai UKT ini sangat-sangat kritis. Benar sekali. Sensitif bro. Seperti yang akan kita sampaikan selanjutnya, mungkin dampak negatif yang kita rasakan, mungkin Bung bisa tebak salah satunya apa nih bro? Sarana dan prasarana. I got a bad feeling about this. Berbicara mengenai sarana dan prasarana, tentu di Indonesia sangat-sangat sulit untuk disamaratakan. Dari segi geografi, dari segi telekomunikasi, bahkan dari segi penyebaran sumber daya, yaitu listrik yang sangat berdampak untuk via daring tersebut. Sangat-sangat belum maksimal. Bagaimana Bung Brian, apakah ada statement mengenai topik kedua kali ini? Kalau ini masih kita sambungin dari kuliah daring tadi. Jadi menurut gua kuliah daring ini akan terlaksana dengan baik apabila semua fasilitas penunjang itu sudah tersedia gitu. Jadi akan sangat utopia sekali apabila dilaksanakan kuliah daring tapi fasilitas penunjang itu masih nggak ada. Coba bayangin kalau lu di Papua sana, jangan bicara masalah Papua lah, maksudnya di tempat yang terpelosok ya, yang tidak ada internet apalagi listrik, lu gimana mau akses pembelajaran? Nggak bisa. Berbicara mengenai internet dan juga listrik, mungkin di sini ada salah satu riset yang sudah kita teliti mengenai Pulau Jawa yang masih ada salah satu daerah yang belum terjangkau
penyebaran listrik secara maksimal. Bagaimana Bung Brian? Jadi itu tadi bro, jadi kalau memang ingin melaksanakan kuliah daring, jadi memang harus disiapkan cara betul-betul, dengan cara benar, dimana sarana prasarana ini jadi nomor satu kalau ingin melaksanakan kuliah daring, dimana sarana prasarana ini harus sama rata gitu. Jadi sama rata itu paling minimal lah, terpenuhi lah apa yang dibutuhkan selama kuliah daring ini, misal listrik, internet, dan juga mungkin sarana prasarana lain ya. Iya, seperti media, medianya, handphone, laptop itu juga harus dijamin gitu. Jadi gak cuma sekedar mengeluarkan statement untuk kuliah daring tapi fasilitasnya masih betul. Tidak ada, tidak rata. Itu mungkin fasilitas bisa dikatakan minim ya, Brian. Iya, fasilitas kurang sekali. Karena gue pernah baca sekilas ya, itu bener dari satu tadi bahwa masih banyak wilayah di Indonesia ini yang masih kurang untuk akses internet, akses sinyal apa, bahkan sampai listrik sekalian itu dia. Sangat parah ya Bung Brian ya. Jadi juga dari sarana prasarana ini beberapa teman kita bahkan tidak sedikit memutuskan untuk stay di kosnya. Jadi karena apa? Karena mereka bingung dan juga apakah mereka bisa melakukan perkuliahan via daring di kampung halaman mereka. Itu parah sih bro. Iya. Jadi seperti halnya mungkin kalau kita bicarakan Sumatera mungkin sudah lumayan lumayan tertata ya mengenai listrik dan juga internetnya, seperti Kalimantan, Papua, dan juga daerah-daerah yang masih belum merata penyebarannya. Iya. Teman-teman kita memutuskan untuk stay di kos, bertahan semampunya, bertahan dari COVID, bertahan dari krisis moneter yang terjadi sekarang. Wah, susah sekali mungkin. Poin utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah kalau ingin melaksanakan kuliah daring. Dan gue juga ingin sedikit lagi mengeluarkan statement yang mungkin ini bisa jadi challenge buat pemerintah juga, bahwa kalau memang Anda ingin melaksanakan kuliah daring, Anda juga harus berani untuk menjamin fasilitas itu sama rata di Indonesia. Sama rata di sini adalah minimal terpenuhinya fasilitas penunjang dalam kuliah daring. Jadi jangan hanya sekedar omong kuliah daring, tapi fasilitas masih minim, itu juga omong kosong. Jadi ya diperbaikilah fasilitasnya. Jadi dengan adanya keminiman fasilitas ini sama saja kita berusaha sendiri ya Bung Brian, tanpa dimodali oleh pemerintah sendiri. Kita kayak berjuang sendiri bro. Betul sekali. Kita cuma dikasih kita cuma dikasih baju perang tanpa kita dikasih senjata. Kita cuma dikasih arahan buat perang, tapi kita nggak kasih senjata buat perangnya itu. Jadi tergantung skill kita ya, bagaimana kita akan maju ke perang tersebut. Ya pasangan kalah kan di perang itu bro, karena kita nggak ada senjata, kita cuma diberi arahan strategis, tapi nggak ada alat, kamu kosong. Berbicara mengenai sarana penunjang ini sangat-sangat luas, mungkin dari segi media, dari segi sinyal, dari segi listrik, bahkan web penunjang itu sangat-sangat krusial sekali ya. Selanjutnya mungkin akan kita bahas dampak negatif yang ketiga. Apa nih? Yang semua mahasiswa pasti akan mengalaminya. Apa nih bro? Ada yang tahu? Yang ketiga adalah ospek. Triple kill. Wadaw. Wah, gimana nih Bung Brian? Mungkin Bung Brian interest mengenai salah satu poin kita ini, ospek. Pengkaderan, bagaimana Bung Brian? Jadi gini ya, aku juga ingin jelasin ke teman-teman bahwa di sini aku bukan ahli, aku bukan pakar. Jadi gue cuma ngomong berdasarkan apa yang pernah gue lihat, pernah gue baca, gue keluarkan, gue olah jadi sebuah opini. Jadi kalian jangan terlalu bergantung pada apa yang gue omongin. Gue hanya memberikan sudut pandang sendiri. Dan apalagi bidang gue ospek ini juga bukan bidang gue sama sekali. Gue juga bukan megang bidang ospek, aku belajar bidang ospek. Gue hanya berpendapat berdasarkan logika gue. Kalau bicara masalah ospek, mungkin ya bisa dialihkan ke semester depan ya, buat misalnya kegiatan ospek secara langsung yang bisa secara fisik, seperti kalau di gua itu ada temu angkatan, ada evaluasi bener banget.
itu bisa dilakukan secara langsung. Soalnya kalau itu dilakukan secara online ya seperti orang konyol. Mungkin feel-nya akan beda ya. Beda banget. Ya, kurang ngena ya. Nah, sementara yang bisa dilakukan secara online mungkin ya itu seperti pengenalan dan pemberian materi, pemberian pemahaman seperti itu. Jadi kalau secara yang dilakukan biasanya secara fisik itu ya dialihkan ke semester depan untuk keadaan yang lebih memungkinkan lagi. Mungkin secara fisik yang Bung Brian maksud di sini bukan secara fisik seperti hukuman, bukan. Tapi temu langsung gitu. Maksudnya yang diharuskan untuk bertemu langsung karena kalau evaluasi seperti itu kalau dilakukan secara online pasti sangat konyol ya bro. Gimana coba? Mungkin akan banyak ide timbul dari adanya ospek online. Mungkin salah satu maba yang akan di ospek ini sudah mempersiapkan Bung Dian. Mungkin mereka menyiapkan video di depan layar mereka, jadi mereka bisa bersantai-santai. Sekreatif pengkader sih. Gimana pengkader mengakalin keadaan yang ada. Itu kreatif pengkader. Karena salah satu kader ini juga merupakan sangat penting ya Bung Brian dalam pembentukan karakter mahasiswa. Apalagi kan mahasiswa dari yang siswa dulu ya SMA masih sangat pemalu, susah mengeluarkan pendapat dan sedikit bertanya ya Bung Brian. Mungkin bisa dirubah, menjadi lebih berani untuk menyampaikan jati dirinya. Bener banget bro. Berani mengusulkan ide-ide dan topik yang akan diangkat selanjutnya seperti itu. Bener banget. Berbicara mengenai ospek. Tapi dengan berbicara mengenai ospek Bung Brian, ospek daring, tentu ini sangat meminimalisir adanya ospek yang sifatnya subjektif dengan tujuan balas dendam Bung Brian. Bagaimana ini pendapat Bung Brian mengenai hal tersebut? Gue cuma hanya opini aja, jadi mungkin buat yang nonton ini ada yang dari bidang kader atau apa, gue minta maaf, gue cuma hanya pendapat gue doang. Jadi kalau ospek yang sifatnya subjektif itu oknum ya. Itu bukan pengkader ya. Iya, itu bukan pengkader, itu oknum. Jadi masalah pribadi ya Bung Brian. Mereka bukan mengkader berdasarkan hati mereka, bagaimana tujuan niat baik mereka, tapi berdasarkan balas dendam mereka. Jadi itu oknum. Jadi kalau masalah kayak gitu kuliah ospek daring ya iya sih bisa mempengaruhi kayak gitu ya. Karena kan kita nggak ketemu langsung. Iya betul sekali. Jadi itu tadi loh bro. Jadi kalau online, jadi saran gua ya mungkin bisa lebih tekankan lagi ke seperti pemberian materi, pemahaman, pengenalan kampus dan semacamnya. Mungkin lebih mirip kuliah online ya. Iya benar banget. Soalnya kan kalau online ini kan ya yang bisa dilakukan kan gitu kan. Terbatas ya. Transfer ilmu aja. Kalau soal pengalaman itu kan nggak bisa kalau kayak gitu. Semua harus timbul karena adanya tekanan. Apa yang kita ada situasi yang berbeda. Kita lakukan. Oke, so guys, jadi mungkin gitu aja yang bakal kita bahas kali ini. Cukup saya. Next time bro kita bahas lebih lanjut. Oke, siap sekali Bung Brian. Gua sangat semangat lagi. Oke. Sekali gua. Jadi cukup menarik ya topik yang kita bahas kali ini. Oh ya Bung, teman-teman, jadi yang belum tahu mengenai informasi perkuliahan yang akan diadakan via daring hingga Desember ya Bung Brian, itu kalian bisa cek mengenai video yang telah disampaikan oleh salah satu menteri kita, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Bung Nadiem Makarim. Bisa dicek di sini. Nah jadi teman-teman, sekian dari diskusi santuy yang kita sampaikan kali ini. Gua Adam pamit. Gua Brian. Terima kasih.